Oke, selamat pagi teman-teman. Ini dari kelompok OGS, ada yang nomor 2 yang mau presentasikan tentang ini hasil diskusi kami. Ya, dan anak-anak ya, jadi kami diskusi sampai sangat-sangat akhirnya mulai hasil diskusi kami. Oke, kayaknya kawan-kawan pada suka ya. Kalau sebenarnya saya kasih asterisk sedikit boleh ya, biar Oke, semuanya bisa berdiri, tapi tunggu dulu, saya peragakan dulu ya. Jadi SPM kita ini adalah kita harus selalu gembira. Boleh nanti diingatnya hatiku selalu gembira, bernyanyi ku tak mau sedih, ku tak mau marah, hatiku selalu gembira. Suara saya nggak sakit dan belum bisa disium ya. Oke, Bapak Ibu saya berdiri ya, kita berceria-ceria dulu sebelum kami presentasikan. Yang begini kita siapkan dulu KPKB sebenarnya. Bapak Ibu boleh berdiri ya. Oke, contohnya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah, hatiku selalu gembira. Boleh sekali lagi ya, 1, 2, 3. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah, hatiku selalu gembira. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih atas kesabarannya. Ini didiskusikan dengan teman kelompok. Saya pikir saya di sini hanya melaporkan saja. Mohon diperhatikan, artinya memperhatikan presentasi kami. Yang pertama itu ada di sini praktek pedagogis, ya. Praktek pedagogis dengan muatannya yaitu ada model pembelajaran, ya. Model pembelajaran yang kami pilih itu pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. PJBL ini diintegrasikan dengan pembelajaran kontekstual. Murid belajar langsung dari lingkungan yang nyata. Setelah itu pembelajaran kolaboratif, murid bekerja dengan kelompok kecil, dan pembelajaran interdisipliner menggabungkan IPA, IPS, bahasa Indonesia dan seni budaya yang sama lintas media ini. Baru pembelajaran berpusat kepada peserta didik, murid memilih sudut pandang, eksplorasi dan aktif melakukan riset. Baru setelah itu masuk ke lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran yang dikembangkan adalah dinamis, fleksibel, dan melampaui batas-batas kelas konvensional. Kita masuk budaya belajar. Budaya yang berpusat pada peserta didik, kolaboratif, empiri, dan berbasis tindakan nyata. Kesalahan dan tantangan dilihat sebagai bagian dari proses belajar. Yang berikut itu ruang fisik. Meluas dari kelas tradisional ke arah sekitar Sungai Serayu, pengamatan langsung, wawancara warga, menciptakan kelas di luar ruangan yang autentik. Ruang virtual digunakan untuk menyusun dan menyajikan temuan
presentasi multimedia, serta potensi kampanye kesadaran melalui media sosial lokal. Kemitraan pembelajaran. Kolaborasi yang luas mencakup pihak dalam dan luar sekolah untuk memperkaya pengalaman belajar. Dimulai dari internal sekolah. Guru lintas mata pelajaran bekerja sebagai tim dalam merancang dan memfasilitasi proyek. Untuk murid berkolaborasi dalam bentuk kelompok dan berbagi temuan. Faktor eksternal sekolah. Warga sekitar Sungai Serayu sebagai narasumber utama melalui wawancara. Pemanfaatan digital. Teknologi digital dimanfaatkan. Pemanfaatan digital. Teknologi digital dimanfaatkan sebagai alat pendukung. Sudah ada teksnya. Orang tua sebagai audiensi dan pihak yang diberi presentasi. Perwakilan pemerintah daerah sebagai audiensi, presentasi dan potensi mitra untuk melaporkan dan mengembangkan proyek. Dinas Lingkungan Hidup potensi kolaborator untuk pengiriman laporan dan kampanye. Setelah itu, kita masuk ke pemanfaatan digital. Teknologi digital dimanfaatkan sebagai alat pendukung yang kuat untuk meningkatkan interaktivitas, kolaborasi, dan presentasi hasil. Riset dan pengumpulan data. Potensi digunakan untuk mencari informasi tambahan secara online dan mencatat data kualitas air. Penyusun dan penyajian temuan. Murid menggunakan perangkat digital untuk menyusun presentasi multimedia, misalnya membuat slide, video pendek, atau infografis. Komunikasi dan kampanye digunakan untuk menyampaikan presentasi kepada audiens yang lebih luas dan melaksanakan kampanye kesadaran melalui media sosial lokal. Baik, Ibu moderator dan rekan-rekan semuanya, inilah yang bisa kami presentasikan. Apabila ada masukan, sangat kami harapkan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok Tidas. Siapa yang mendapatkan kasus sama dengan kelompok Tidas adalah kelompok Ceria, ya kan? Nah, kita lihat dari yang apa ini berkait kasus. Ya. Kita nggak boleh jauh-jauh dari kasus, ya. Yang kita fokuskan cerita di kasus itu, ya. Untuk internal, untuk bentuk praktik pedagogisnya. Oke, nah untuk praktik pedagogisnya di situ guru menggunakan PJBL, kelompok ceria ya, ya. Praktik pedagogisnya. Ya mak deh. Aku ya mak. Nah ini kan ini di sini ada berapa kasus yang sama? Ada 2. Kelompok Okedas dengan kelompok ceria sama-sama kasus 2. Otomatis 2 kelompok yang menjawab pasti ada 2 perspektif yang berbeda. Saya aja kemarin di sana dapat kasus 2, belum sama tuh. Terus saya tengok juga.
penting sungai terayu bagi kehidupan masyarakat sekitar kita. Itulah dia merupakan masalah seperti itu strateginya. Ya, kontekstual itu apa pembelajarannya? Nanti langsung ke sungainya. Nah, sungainya. Lalu sekali lagi di situ ada pembelajaran kooperatif. Kami tambahkan kooperatif karena dia membentuk kelompok kecil. Kooperatif. Itu mungkin bedanya. Kami ada kelompok kecil. Iya. Iya, ini Pak. Oke, ya baik ya. Intinya tadi nggak boleh jauh-jauh dari kasus. Kita buka kasus kedua, tapi bukanya di situ aja, ya. Praktek pedagogisnya yang pertama adalah pembelajaran kontekstual itu ada di paragraf 1. Coba kita lihat paragraf 1. Benar ya? Konteks, teaching, and learning. Oke. Kemudian apalagi strategi pedagogisnya adalah PJBL ada di paragraf kedua. Ya. Ngambang-ngambang kita itu jangan ditengok, udah. Kemudian apalagi di situ ada model pembelajaran tematik itu tadi yang nggak ada. Oh iya, cuma dijabarkan ya. Oke, ya. Tematik itu kenapa bisa ada? Karena di paragraf keempat memang ada dibilangnya. Oke ya, jelas ya. Kemudian pembelajaran pengamatan dengan wawancara kepada masyarakat ada nggak disuruh di situ? Ada, ya, ada. Itu kan termasuk strategi, ya. Kemudian apalagi siswa bereksplorasi ada nggak di situ? Ada, ya. Ini ya. Kan gurunya kan ngajak siswa bereksplor. Siswanya dapat, berarti strategi guru di situ kan. Ambil andil nggak di situ guru? Ambil andil. Dan kita masuk di pedagogis. Ya. Kemudian apa tadi? PJBL-nya berbasis portofolio. Karena gurunya juga buat dalam bentuk PJBL-nya portofolio tambahan, ya. Nanti dua tambahannya lagi. Iya, penggunaan perangkat belajar, perangkatnya tadi gurunya menggunakan apa? PJBL itu ya perangkat buat perangkat pembelajaran dan digital ada tadi kan, ada digital kan, ada kan. Nah, untuk lingkungan belajar, kalau memang kayak tadi ada apa ya, paling atas ya, lingkungan belajar. Kalau kayak ada orang oh dia kampanye ya, itu masuk ke pemanfaatan digital. Nah, kalau lingkungan belajar di situ cuma apa di mana? Sungai, Selayu, udah gitu aja. Terus apa lagi masyarakat, kemudian apa lagi keluarga ada di situ. Udah gitu aja. Jadi kalau dia yang ini yang ruang virtual itu dia menyampaikan ini itu dia ke pemanfaatan digital kampanye gitu kan juga dengan dia membuat kampanye melalui media sosial. Pada saat ini loh, kenapa saya bilang itu tidak ruang virtual? Lingkungan belajar itu pas pada saat mereka belajar. Nah, kalau ruang virtual ini kan dianya
tidak ini ya, dia membuat medianya itu untuk membuat kampanyenya itu diupload di media sosial setelahnya. Jadi itu menggunakan apa, lebih cocok kemana, pemanfaatan digital ya, lebih cocok ke pemanfaatan digital. Kemitraan udah tadi ya, itu sangat jelas sekali kemitraan tadi ya. Lintas mata pelajaran ya, terus orang tua, kemudian tadi satu yang nggak dilibatkan di situ, mengirimkan laporan kepada dinas lingkungan hidup. Ada tadi ya, ada terus keluar. Kalau di bawah, cuma tadi lihat sempat kebaca ya, Iya. nah itu oke ya, ya. Untuk pemanfaatan digital, mendokumentasikan kondisi ekosistem sungai, ya kan didokumentasikan itu kan, ya kan, data-datanya, kemudian presentasi multimedia di semua orang tuanya di rumah, dipresentasikan ya kan, ada kan ceritanya kan, kemudian membuat kampanye kesadaran melalui media sosialnya, ya, oke, keren ya, sangat lengkap, ya, sesuai dengan komponen-komponen di situ yang ada di tayangan tadi, bahan ajar tadi kan ada kan, mereka buat formatnya seperti itu. Keren, luar biasa, oke guys, mantap. Kita kasih tepuk wow ya untuk yang kelompok oke guys, tepuk wow, keren, keren, keren. Oke, silakan duduk. Kelompok Ceria, belum juga, masih ketik-ketik. Ya, kamusnya sama, yang lain aja ya. Aku takut kalau ini jatuh. Ini lagi udah Wow, besar. Ini di sini. Wow, keren. Si Omel ini kadang ini kelompok juga. Oke,